Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Kita mesti merespon kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kekacauan akhir zaman. Nabi pernah berdoa dengan durasi yang sangat panjang. Padahal yang diminta beliau cuma 3 perkara. Yang 2 dikabulkan, namun yang 1 ditahan oleh Allah Ta'ala. Beliau minta kepada Allah, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Rabbku, kata Nabi, agar jangan membinasakan umatku dengan as-sanah. Apa itu as-sanah? Di antaranya kemarau panjang, kelaparan, wabah penyakit termasuk corona dan lain sebagainya, serta bencana ekonomi yang lainnya. Fa'atoniha, permintaan yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah. Maka sejatinya umat ini tidak perlu berlebihan kepanikan terhadap corona, dikarenakan sudah ada garansi umat ini tidak akan binasa karena as-sanah. Wa sa'altuhu, yang kedua kata Nabi, aku minta kepada Allah Ta'ala alla yuhlika ummati bil gharaq, agar umatku ini tidak dibinasakan dengan al-gharaq, yakni bencana alam, gempa bumi sehingga ditenggelamkan di dalam bumi, tsunami atau musibah lainnya yang ditenggelamkan di laut, di sungai atau di bumi, dan bencana alam dalam bentuk yang lainnya. Fa'atoniha, doa yang kedua ini juga kata Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi bencana alam apapun dahsyatnya hanya sekedar peringatan, tidak akan menghabiskan. Dan yang ketiga, inilah yang sangat dicemaskan oleh Nabi karena belum dikabulkan dan mestinya menjadi perhatian bagi kita semua. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, aku minta kepada Allah agar umatku itu tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang sekali doa yang ketiga ini belum dikabulkan oleh Allah. Jadi yang paling ditakuti Nabi, yang paling dikhawatirkan Nabi bukan wabah, bukan bencana alam, tapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah bencana sosial. Ketika umat ini saling membinasakan, saling berperang. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah menghunus senjatanya, saling bunuh-bunuhan antar umatku, kata Nabi, saling menumpahkan darah antar umatku, saling berperang antar umatku, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, ini tidak akan selesai, tidak akan habis hingga datangnya hari kiamat. Inilah kekacauan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, dan kita sebagai umatnya wajib untuk mewaspadainya agar kita tidak menjadi bagian dari pengacau tersebut. Bahkan sekarang ramai sekali orang-orang mengibarkan bendera hitam, padahal jamaah Jum'ah rahimakumullah, bendera hitam itu adalah bendera hitam palsu. Siapapun yang mengibarkan bendera hitam, maka itu pengacau. Karena bendera hitam hanya sah dikibarkan sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi. Jadi selama Imam Mahdi belum muncul, semua orang yang mengusung bendera hitam itu bendera hitam palsu.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, "Idza ra'aitumur rayatis sud." Apabila kalian semua sudah melihat banyak sekali bendera hitam dikibarkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kaum-kaum tertentu, apapun namanya, walaupun mereka semua mengatasnamakan agama, walaupun mereka semua mengatasnamakan jihad fi sabilillah, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan dengan mereka, karena mereka adalah kepalsuan, karena mereka adalah kekacauan. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, jangan kalian gerakkan tangan kalian, jangan kalian gerakkan kaki kalian. Artinya jangan ikut-ikutan dengan mereka semua. Ciri-ciri mereka itu kata Imam Ali, mereka adalah kaum yang bodoh. Makanya jamaah Jum'ah kelompok bendera hitam, tidak ada satupun ulama di tengah-tengah mereka, apapun namanya, termasuk ISIS atau kelompok-kelompok bersenjata yang mengangkat bendera hitam. Tidak ada ulama yang bergabung dengan mereka. Justru mereka membunuh para ulama yang menyuruhkan kepada persatuan. Kemudian dikatakan bahwasanya qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras-keras. Saking kerasnya hati mereka, mereka akan mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka akan menghalalkan darah saudara muslimnya sendiri yang mereka anggap tidak sekelompok dengan mereka, saking kerasnya hati mereka. Maka mustahil ulama-ulama bergabung dengan mereka semua. Bahkan dikatakan wala yafuna bi ahdin wala mitaqin, mereka tidak menepati janji dan mereka semua suka merusak kesepakatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada dua ciri utama kelompok yang suka menumpahkan darah yang mesti kita hindari. Yang pertama, mereka merusak kesepakatan kaum muslimin. La yafuna bi'ahdin wala mitaqin, mereka melanggar kesepakatan, melanggar ukhuwah Islamiyah. Mereka menghalalkan darah yang beda kelompok dengan mereka, yang beda partai dengan mereka, yang beda perjuangan dengan mereka. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mufarikun lil jawa'ah, mereka suka merusak negeri mereka sendiri. Makanya Nabi memberikan satu ancaman. Beliau bersabda, waman mata wa huwa mufarikun lil jamaah, barang siapa yang berjuang, barang siapa yang mengaku berjihad tapi jihadnya melepaskan dirinya dari ketaatan kepada al-jamaah, pemerintah yang sah, fa innahu yamut mata mitatan jahiliyah, sesungguhnya dia mati mitatan jahiliyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sekali lagi khatib ulangi, barang siapa yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, maka dia matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, seandainya kita bingung sekali untuk memilih berpihak di kelompok yang mana di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, terutama di Timur Tengah, Irak kacau, Suriah kacau, Afghanistan kacau, Yaman kacau, Libya kacau dan lain sebagainya. Seandainya kita bingung ingin berpihak kepada pihak yang mana, maka yang selamat pilihlah dua hal. Satu, ikutilah para ulama yang menyerukan persatuan, ukhuwah Islamiyah. Seperti dari ulama dari India, Syekh Maulana Ilyas yang menyerukan persatuan, almarhum Syekh Ramadan Al-Buti dari Suriah yang menyerukan persatuan, termasuk ulama-ulama di tanah air yang menyerukan persatuan. Kalau kita bingung ingin ikut siapa, ikutlah yang menjaga ukhuwah Islamiyah, yang menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, ikutlah ulama-ulama yang menjaga negaranya masing-masing. Jangan ikut yang memprovokasi untuk melawan negaranya masing-masing. Dikarenakan tindakan munkar, termasuk bughat, ketika kita memprovokasi untuk melawan negara masing-masing. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, di tengah kekacauan akhir zaman ini, jangan mudah tertipu.
dengan girah, semangat beragama yang salah, yang ujung-ujungnya kita saling menghalalkan darah sesama saudara muslim kita sendiri. Dikarenakan Nabi sudah mengingatkan, kalau umatku sudah menghunus senjatanya, itu tidak akan selesai hingga terjadinya hari kiamat. Dan kesimpulan yang kedua, mari kita jaga negeri kita sendiri. Jangan mau ikut-ikutan kelompok-kelompok yang dengan segala macam judulnya ingin memerangi negaranya sendiri. Dikarenakan sifat pengacau itu, kata Nabi, la yafuna bi'ahdin wala mitaqin. Mereka tidak pernah menepati kesepakatan, tidak pernah menepati janji, dan tidak pernah menjaga persatuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Mereka selalu menggadang-gadang bendera hitam dengan istilah bendera tauhid. Kan sempat rame di Indonesia ini kan. Banyak di Wai Halim ini juga orang percaya ke bendera tauhid. Jawabannya apa? Bendera tauhid itu tidak ada. Siapa yang bikin istilah bendera tauhid itu? Enggak ada bendera tauhid itu. Ini harus dijelaskan. Para kiai, para ustadz harus belak-belakan menjelaskannya. Enggak ada. Sejak kapan tauhid punya bendera? Enggak ada. Apa ada bendera hitam itu, Ustaz? Dipakai ada, tapi nanti ketika Imam Mahdi sudah memerangi Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, sebelum pasukan Imam Mahdi bergerak, semua yang pakai bendera hitam palsu. Nah, ini saya bacakan hadisnya. Idza ra'aitumur rayatis sud falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Mantap-mantap tinggal di rumah. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ingat Bu, kalau ada bapak-bapak yang ikut-ikut begitu, naruh-naruh bendera hitam di rumah, itu bendera hitam palsu, nggak boleh itu. Nah, mengapa banyak orang yang percaya? Karena nggak pernah mondok, nggak pernah belajar kitab, jadi nggak tahu. Tapi seakan-akan tuh bendera Islam masih banyak berkibar. Ada di beberapa tempat di Lampung ini, Bu, pas 17 Agustus mereka tidak pasang bendera merah putih, mereka pasang bendera hitam, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seramnya itu kan ada tulisan tauhidnya itu loh, Bu. Padahal bukan tempatnya di sana. Kadang-kadang sekarang ini aneh-aneh, di topi ditulis kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh. Fatwa Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam, enggak boleh menuliskan kalimat tauhid di baju, di topi enggak boleh. Sekarang banyak, saya lihat di masjid-masjid banyak orang pakai topi kalimat tauhid, di baju kalimat tauhid. Itu termasuk merendahkan kalimat tauhid. Karena ngapa? Kan bakal dicuci itu. Apalagi masuk toilet pakai topi, tulisan la ilaha illallah, kan dosa. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin kan, kalau liontin jangan pakai lafaz Allah, niatnya bagus tapi prakteknya salah. Liontin itu jangan lafaz Allah, nggak bisa dibawa ke toilet soalnya. Nama suaminya saja, Bu, ditaruh di sini. Suamiku sayang apa? Alimin tercinta misalnya, gitu Bu Haji. Tulis nama suaminya, nggak apa-apa. Jangan nama Allah, jangan la ilaha illallah. Kesannya Islami tapi salah. Bahkan dikatakan apa? Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam palsu itu, Bu, hati mereka keras seperti baja. Memang merengkel mereka itu. Merasa sok paling benar sendiri, merasa paling Islam sendiri. Ngeyel. Hati mereka keras seperti baja. Kalau saya ceramahkan kayak gini, jangan-jangan mau nimpuk saya tuh. Saya kemarin ceramahin di lapas Kota Metro, ada 2 napi terorisme ngamuk, Bu, ingin nimpuk saya. Kata saya, jangan marah Mas, diskusi. Anda itu sudah salah otaknya, salah berpikirnya. Karena belajar agamanya mak jelas tadi itu. Jadi kita ini yang harus memerangi terorisme itu kita, Bu, umat Islam. Jadi bukan cuma tugas Densus 88. Jangan kayak pejabat-pejabat mak jelas itu. Kadang-kadang pejabat mak jelas, terorisme muncul gara-gara kurang sejahtera. Siapa bilang, Bu?
Yang jadi teroris itu sugih-sugih semua mereka itu kalau mau tahu. Di lapas kerjaan mereka apa, Bu? Minjemin duit kepada narapidana yang lain. Nanti narapidana lain nggak sanggup bayar, ya sudah nggak bayar nggak apa-apa. Yang penting kamu ikut saya. Jadi dalam penjara nambah anggota mereka. Gitu. Ini bikin jengkel juga. Makanya nggak boleh ada satupun orang Islam yang membela terorisme, nggak boleh. Yang harus dibela itu Densus 88, bukan terorisnya. Ini harus belak-belakan kita sampai ke sedemikian rupa. Saya baca di media sosial tuh, kok mengapa sih masih ada anggota dewan ngebela-ngebela terorisme itu? Itu kan mencoreng nama Islam. Coba ibu-ibu begini, kita punya keluarga terhormat. Terus ada orang berbuat maksiat, mengatasnamakan keluarga kita. Marah nggak, Bu? Marah kan? Sama, kita ini orang Islam yang baik. Kita beribadah, kita tekun ingin memperindah wajah Islam. Tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi untuk kepentingan yang jahat. Kita harus marah sebagai umat Islam. Kita nggak boleh terima yang sedemikian rupa. Berikutnya, Ustadz, tapi mereka itu kan Islam juga. Iya, Islam juga. Terus mengajarkan Al-Quran. Iya, mengajarkan Al-Quran. Nah, untung ada sabda Nabi yang mengatakan begini, Bu. Yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an. Akan keluar sekelompok orang yang mereka itu membaca Al-Quran. Paseh-paseh. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Quranmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi mereka ini memang justru kelihatan Qurannya hebat-hebat, puasanya hebat-hebat, salatnya hebat-hebat. Nabi katakan itu, annahum kilabun nar. Tapi sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka. Lalu mengapa mereka anjing neraka? Satu, karena mereka mengkafirkan yang nggak sepaham sama dia, membid'ahkan yang nggak sepaham sama dia. Makanya ibu-ibu kalau ngeliat orang dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomong bid'ah, bebet tuh, bebet. Bebet khawarij modern, bahaya yang dikatakan Nabi tadi. Iya, penampilannya nipu kita. Kayaknya kalau wajahnya soleh banget, janggutnya aja tekan udel misalnya. Kayaknya udah hebat banget penampilannya. Tapi ingat, kita harus ingat sabda Nabi tadi. Ketika mereka begitu, maka mereka terpapar khawarij modern, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Yang kedua, mereka selalu menjelek-jelekkan negara. Makanya kalau orang ceramah menjelek-jelekkan negaranya sendiri, itu bibit itu. Karena tidak boleh kita melawan negara sendiri. Man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak setia dengan negaranya, tidak ada kesetiaan di lehernya, maka matinya dalam mati jahiliyah. Orang se-Indonesia Raya ini boleh beda partai, boleh beda pilihan politik, tapi satu yang nggak boleh, ada upaya melawan negara sendiri. Itu aja yang nggak boleh. Kalau mau bertarung, bertarunglah sono, nggak apa salah. Mau kompetisi, kompetisilah. Mau pemilihan lah, tapi satu aja yang dihindari, jangan melawan negara sendiri. Itu yang nggak boleh. Ini hal-hal yang perlu saya luruskan. Terus begini nih, ada subhat ini dari dedengkotnya ini, tokoh mereka Abu Bakar Ba'asyir. Ada yang minta tanggapan sama saya. Apa kata dia? Jika anda takut dibully, ditahdir, dicaci, dipenjara, silakan diam saja di masjid, jangan berjuang, dan tunggulah orang kafir akan menjadikanmu hidangan yang lezat. Ini kalau dibaca anak muda, seakan-akan meledak-ledak ya, Bu. Kita harus berjihad nih. Ini bahaya. Mengapa bahaya? Kan pernah saya sampaikan kaidah, likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap perkataan ada tempatnya. Setiap tempat ada perkataannya. Perkataan ini nggak tepat di Indonesia. Indonesia ini bukan negara perang. Indonesia ini Darussalam, negara yang damai. Ada negara kesatuan Republik Indonesia. Jihad di Indonesia ini bukan seperti yang dikatakan Abu Bakar Ba'asyir, bukan dengan mengkafir-kafirkan, berperang, bukan begitu. Jihad di negara yang damai seperti Indonesia ini apa? Kita mensejahterakan masyarakat. Bapak-bapak nyari nafkah yang halal, itu jihad itu. Ibu-ibu pengajian, ini jihad. Kita di gerakan serbu itu ya Bu, jihad. Kita membantu anak-anak penghafal Quran, jihad. Kita membangun pesantren, ini jihad. Kita istiqomah dalam pengajian, jihad. Ibu-ibu ngelayani suami, jihad. Ini jihad di negara yang damai. Kecuali kalau Belanda datang ke Indonesia,
sama Inggris, Amerika, Australia nyerang Indonesia misalnya, kita diam aja di masjid nyerah, Bu, baru kita akan dijajah mereka. Tapi seandainya Australia, Amerika, Belanda, Eropa nyerang Indonesia, semua laki-laki wajib bersama TNI, Polri, keluar dari rumah perang melawan penjajah, wajib. Karena mengapa? Indonesia negara perang.